Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUSD atau di Gold untuk preview minggu ke depan ya, mulai hari Senin tanggal 18 November sampai tanggal 22 November hari Jumat ya, 2024 ya. Oke, kita langsung ke time frame di weekly ya. Untuk minggu kemarin itu close di angka 2562.81, low-nya di 2536.76, open di harga 2684.29. Bearish engulfing ya. Bearish engulfing setelah dari dua minggu sebelumnya ini ada Gravestone Shoji, kemudian bearish, kemudian ini engulfingnya kuat banget ya. Ini di minggu kemarin aja itu sendiri bergerak itu 1405 sekian ya, berarti sekitar $145 per troy ounce ya. Pergerakan penurunannya itu cukup tajam ya untuk emas ya, terlepas dari Donald Trump yang memenangkan election ya di Amerika Serikat, dan dia membuat dolar itu semakin strong, dan para pemegang aset termasuk para investor emas ya, ini juga berpikir untuk melepas asetnya ya. Jadi ini bisa kita kategorikan bahwasanya ini memang sudah bearish ya. Untuk high time frame sudah bearish. Nah, ini kemarin aja sudah turun di level ini sudah areanya ya. Area demand sudah disentuh ini, tapi masih di area fair value gap. Nah, di time frame yang lebih kecil nanti kita akan cek ya, apakah pergerakannya seperti apa untuk strukturnya ya. Sedangkan untuk weekly sendiri ini kan sudah tampak di atas ini inducement ya. Jadi high di atas ini valid untuk weekly. Kita cek untuk low weekly-nya itu, untuk struktur dari smart money ini di mana ya gitu ya. Jadi untuk low weekly-nya di sini ya. Terakhir itu ada struktur itu di sini. Ini low-nya di harga 1800-an itu di bulan Oktober ya, 2023. Tanggal 7 Oktober 2023 kalau kita ingat itu adalah pecahnya perang Hamas ya. Jadi Israel waktu itu diserang sama Hamas. Kemudian setelah itu runtutan rentetan ketegangan Israel Palestina itu sampai sekarang ya, terus terjadi sampai hancur Gaza dan segala macam. Nah, itu ada di level ini ya, sekitar 1800-an. Setelah itu naik terus ya. Nah, apakah dengan terpilihnya Donald Trump ini dia akan terus sampai mana? Akan menuju level misalkan ini ada low valid dan high valid ya. Ini kan breakout structure terakhir ya untuk weekly ya. Berarti apakah harga akan turun sampai jauh ke sini ya? Kita nggak akan pernah tahu ya. Kita akan cek ya harga per daily-nya, kemudian kita weekly-nya kita cek apakah memang ada kemungkinan harga akan turun sampai sana ya. Kalau yang sudah sih dulu juga waktu Donald Trump terpilih juga harga terkoreksi cukup dalam ya. Ini dalam banget ini. Nah, untuk weekly seperti itu ya. Kemudian untuk daily-nya untuk daily-nya ini juga cukup menarik ya. Muncul setelah ada pin bar, kemudian ada doji kecil, artinya ada perlawanan dari buyer ya. Jadi untuk sellernya ini sudah mulai kehabisan nafas ya, kehabisan aset. Jadi saya pikir ini adalah mulai retracement aja ya. Jadi nanti tetap arahnya bearish ke bawah, tapi ini mulai ada perlawanan. Jadi kalau harga itu kan
pasti ada naik turun gitu ya. Jadi nggak ada turun terus atau naik terus, nggak ada, pasti ada keseimbangan ya. Adanya algoritma keseimbangan harga itu akan tercipta ya. Jadi ketika sellernya udah selesai atau berganti menjadi para buyer, nanti di area mana dia akan berhenti akan dilanjutkan oleh para sellernya lagi ya. Untuk di daily-nya seperti itu. Jadi di sini kita tandain sebagai inducement juga ya untuk daily-nya. Daily inducement ada di situ. Untuk struktur daily-nya itu terakhir ya. Bentar, kita cek. Nah, ini inducement-nya diambil. Daily-nya ada di situ, itu inducement-nya. Kemudian ini menjadi sweep. Ini sweep liquidity, artinya high valid-nya pindah di sini ya. Ini pun baru sah menjadi validasi pos. Validasi pos di daily. Validasi pos di daily. Harganya untuk low validnya itu di daily-nya 2277 ya. Ini range daily-nya seperti ini ya. Harganya di atas sudah valid dan daily-nya di sini sudah menjadi low valid. Kita cek area mana yang di bawah ini banyak area yang akan dituju ya para harga nanti. Kemudian harga akan turun, akan ada reaksi. Apakah daily ini cukup membalikkan harga untuk naik kembali lagi ke atas ya? Kita akan cek. Masih ada kemungkinan turun sampai ke level 2385, 2425 itu untuk optimum trade entry, atau yang paling ekstrim itu di area 2300-an ya. Tapi masih di angka di atas 2000-an. Tapi kalau kita weekly tadi kan low-nya kan di 1800-an ya. Kita akan coba cek harga untuk emas kedepannya ya. Nah, untuk daily-nya seperti itu. Kemudian kita cek di 4 jam. Struktur 4 jam ya. Di sini kita lihat sebagai change of character. Kenapa change of character ya? Karena di sini adalah sebagai inducement-nya, inducement 4 jam itu di sini. Pullback-nya di sini. Kemudian di atas jadi bosnya dipecah ke bawah jadi break of change of character ya. 4 jam. Dia bikin lower low lagi ya. Apakah harga akan membuat lower low kembali ya? Kita cek di time frame kecil-kecil. Dia tertahan di area. Nah, ini kan juga demand order block di daily tadi ya. Ini demand order block daily. Ini di demand-nya. Itu belum sempat sentuh aja, cuman masih area fair value gap ya untuk 4 jam. Jadi masih bikin lower low. Apakah nanti bikin lower low atau ada dia memvalidkan low. Tapi kalau kelihatannya sih dia akan berusaha untuk memvalidkan low ya. Jadi akan ambil di sini sebagai inducement ya untuk A4. Jadi biar low-nya valid, ketika dia turun ke bawah dia akan menjadi break of structure. Tapi ketika misalkan di sini ambil low, inducement sebagai validasi low, katakanlah itu area di atas itu ada banyak ya. Misalkan sebagai area entry sell itu masih banyak ya. Masih atas tuh masih banyak. Jadi harapannya naik untuk kemudian dia turun. Di H4, di H1 kita cek apakah sudah ada struktur. Untuk H1 ini menjadi change of character, perubahan karakter. Kemudian ini sudah ada inducement-nya DM. Ini menjadi break of structure, bikin lower low, nggak diambil,
Ini area supply ya, ini area supply-nya. Kemudian ini menjadi inducement di sini ya, karena pullback ya. Inducement-nya ada di bawah, berarti untuk H1 seperti yang kita lihat kemarin menjadi low valid. Saya tunggu area buy itu di area order block bawah sini, cuman nggak sempet sentuh, tapi masih sideways dulu ya. Ini ada area kemungkinan untuk minggu depan itu ada potensi bikin akumulasi dulu ya, karena setelah bergerak kenceng harga itu akan istirahat sebentar ya. Berapa lama itu ya istirahat, nanti baru akan kemudian dia melanjutkan penurunan atau justru akan berbalik untuk menjadi naik dulu ya. Tapi naiknya ini untuk koreksi ya, bukan kembali sampai all time high. Ini membuat all time high-nya ini sudah kita coba buang jauh-jauh dulu ya sementara, karena di time frame yang besarnya itu melihat pelanjutan penurunannya ini lebih kuat ya. Jadi untuk struktur H1-nya sudah ada low valid dan high valid ya. Ini ada trading range, jadi kita bisa tarik di sini. Untuk H1-nya area ini berada di area diskon sih, di area 50% ya. 50% nanti bisa dilihat kalau misalkan di sini ada opportunity untuk sell ya sell, tapi ya coba untuk risk to rewardnya ya tidak untuk membuat bos baru aja. Jadi ya, kemungkinan masih ada. Kalau kita tarik ya, ini sebuah trendline ya. Ini ada trendline. Misalkan dia break trendline ya, kita akan coba cek di area sini ya untuk meneruskan pelanjutan penurunannya ya. Oke, untuk H1 seperti itu ya. Kemudian di M30, jadi kita coba susur dari time frame yang lebih rapat ya. Di M30 itu menjadi bosnya ya, jadi bos. Kemudian M30 kita bisa lihat adanya, coba kita perbesar ya untuk candlenya. Di sini menjadi pullback. Ini pullback ya, ini pullback. Sebentar, M30 pullbacknya dari sini ke sini sih, ini pullback ya. Kemudian ini pullback lagi, pullback. Nah, M30 sih hampir sama di H1 ya. Ini menjadi inducement-nya. Inducement sama, berarti M30 dan H1 itu mirip ya. Oke, di sini menjadi area untuk sell itu ya, seperti yang kita analisa kemarin ya. Mungkin untuk minggu depan lebih pergerakannya nggak terlalu seperti minggu kemarin ya, mungkin lebih banyak sideways-nya dulu ya. Area yang kita tandain itu di area sell-nya itu di harga 2610 sampai 2616. Kemudian untuk karena ini ada inducement ya, berarti di sini low valid dan ada potensi bahwasanya harga ini akan mulai retracement ya di M30. Nah, berarti harga akan menuju level, kemungkinan akan naik dulu ya. Apakah dia turun menuju level kemarin, kan kita sudah tandain di sini masih ada order block ya. Apakah dia turun lalu lanjut naik kemudian turun kembali ya. Saya lebih melihatnya akan seperti itu. Dia turun, dia naik, lanjut turun. Itu pandangan pribadi saya seperti itu untuk M30. Nah, kita coba cek di M15 ya. Di M15 itu M15 ini inducement-nya. Jadi bos. Coba cek turun ya. Oke, di sini
berarti di sini. Berarti di M15 sudah ada bos di sini juga ya. Sebentar, berarti ke sini. Berarti inducement. Kemudian ini weak ya, ini menjadi sweep liquidity, dan ini disahkan menjadi break of structure itu di situ, di sini, di situ sebagai validasi bos. Dan turun, udah cek harganya berapa ini, 6447, 64. Nah ini juga menjadi pullback. Nah ini juga inducement juga nih, ini inducement sampai sini ya, berarti high-nya dirangkum. Kemudian low-nya menjadi break, jadi break of structure. Kemudian kita lanjutkan pullback sini ke sini bawah. Oke. Struktur eksternalnya seperti itu. Struktur eksternal di M15 sudah terpecahkan ya. Ini menjadi change of character. Berarti di sini menjadi change of character. Tadi ya ini sweep liquidity, kemudian disahkan sama candle ini ya, break body candle. Itu menjadi validasi cok. Jadi ini sudah change of character, low validnya ada di sini di M15. Inducementnya mana? Inducementnya di sini ya, pullback terdekat ya. Dan ini tandanya memang kalau pullback yang dekat dengan high valid atau inducement yang dekat dengan low high valid itu tanda-tanda change of character. Nah, ini di struktur eksternalnya ya. Kemudian kita coba cek internalnya ya, dari bawah ya. Kita turunkan, kita coba kita lihat dari sini, dari bawah ya. Ini low pullback, kemudian dia pullback, lanjutkan lagi langsung ke sini. Oke, pullback ke situ, kita ganti warna lain ya, warna biru aja, juga warna biru karena di internal biar beda. Jadi kita biar tahu gitu. Terus kemudian dari high ini ke bawah, nah, yang tadinya ini internal sekarang menjadi eksternal karena sudah ada change of character. Dan untuk kenaikannya ini inducementnya sudah diambil ya, makanya di atas itu sudah menjadi high valid ya, high valid. Kita coba tarik ya dari low valid ini menuju high valid. Dia berhasil turun hanya sampai di 50% di equilibrium, dan ini membuat akumulasi ya atau sideways-nya. Nah, ini kalau kita lihat dari struktur yang eksternal, kemudian kita coba cek di internalnya. Jadi setelah tadi ini berubah jadi eksternal, sekarang yang bawah ini penurunannya atau internalnya ya, apakah sudah ada berapa gerakan gitu ya. Kita coba cek, kita pakai lagi di sini pullback ke sini, pullback ke sini. Oke, nah ini kita warna kuning, ini tadi warna hitamnya, hitam aja. Oke, berarti di sini internalnya sudah ambil inducement. Ini inducement internal ya. Berarti di sini menjadi low valid. Kita ganti warna merah. Oke, high valid, low valid. Kita coba tarik. Nah, sebenarnya area di sini ini kita bisa counter trend untuk sell ya, sampai mana minimal sampai break bawah ini menjadi
bos internal atau area tujuan di minus 0,27 itu di sini kan juga ada area yang kita tunggu ya. Area ini pas banget ini. Ini order block yang kita tunggu. Ya, ini menjadi order block yang kita tunggu. Belum diambil. Jadi ini masih dalam penerusan ya. Coba penurunannya. Berarti bisa jadi ini menjadi ABC correction ya. A B C. Baru lanjut dia impulsif untuk naik ya. Jadi level ini yang akan kita tunggu untuk kalau misalnya sih berada di level diskon ya, masa kita sell di area diskon ya, counter tendency sebenarnya. Jadi area yang kita tunggu itu benar-benar tunggu itu di sini ya. Kita tunggu di sini ya. Ya. Berapa untuk misalkan stop lossnya? 100 pips lebih ya, 120 pips ya, misalkan biar nggak terlalu jauh bikin aja satu candle di sini ya, 40 pips gitu aja. Ini aja juga belum tentu terjemput nih karena ini juga, tapi kayaknya saya lebih seneng dia itu harganya turun ke bawah biar area-nya bagus ya. Oke, itu untuk pergerakan minggu depan ya. Jadi ada harapan harga ini akan turun sampai level ini baru akan melanjutkan kenaikannya impulsif untuk naik untuk koreksi ya gitu. Di M15 seperti itu ya. Coba kita cek di indeks dolar. Di indeks dolar sudah ada sebentar. Nah, indeks dolarnya. Indeks dolar kemarin kita tandain ini sebagai area liquidity ya, kompresi. Dia lagi bikin base juga. Dia kemudian akan turun area levelnya, nutup gap kemungkinan ya. Jadi ambil liquidity baru dia akan lanjut kenaikan. Jadi kita coba lihat weekly. Coba kayak gini. Dari terakhir saya analisa itu di bulan September, ini harga paling rendahnya sejak 2023 Desember. Dan ini terus up move ya, nggak ada remnya ya untuk DXY. Jadi area mana ketika ini di break ya, ini area menjadi area resisten ya. Area mana yang akan dituju akan naik sampai level sini kalau misalkan itu di break ya. Jadi harapan untuk DXY itu akan terus naik, berarti si gold akan terus turun. Coba kita cek di news ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Nanti untuk minggu depan sepi banget, nggak ada, cuman 2 hari ya untuk newsnya high impact, cuman di hari Kamis dan hari Jumat saja. Yang pertama di hari Kamis itu jam 8.30 ada unemployment claims, previousnya 217.000, forecastnya 220.000. Jadi adanya kenaikan unemployment ya. Jadi kemungkinan ini bad news untuk indeks dolar ya. Mungkin ya hanya koreksi saja. Kemudian di hari Jumatnya di jam 9.45 itu flash manufacturing PMI sama flash service PMI. Ini hanya previewsnya saja, jadi tidak ada forecast ya, belum di Forex Factory ini belum dirilis tentang prediksinya. Jadi kita coba lihat aja di sebelumnya, ini koreksi berarti kan. Jadi previewsnya di bulan Oktober itu 47,3, forecastnya 47,5, actualnya 47,8 naik. Nah, ya justru di sini ada koreksi ya, dikoreksi lebih naik ya. Mungkin di hari Jumat penutupan weekly ada kenaikan lagi untuk DXY. Jadi setelah turun dia akan naik ya. Kita kembali ke chart. Oke, kita sudah kembali chart ya. Begitu kira-kira untuk pergerakan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini menjadi kenyataan, dan saya doakan teman-teman yang melihat video analisa ini mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk channel gratisnya silahkan cek juga linknya di deskripsi ya. Mungkin itu aja ya untuk analisa mingguan forecast kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.